المصطفى خصوصا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما تنحل بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال
husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abghadun nas. Wa abghadun nasi utawi luwih oleh den bendu-bendune manusa ilallah maring Allah taala. Maniku wong akal kang mangan sapa man wahdahu hale dhewekan sapa man. Wa man ala nyega sapa man riftau ing rampadane man. Wa darabalan gebuk sapa man abdahu ing kaulane man. Wa akramalan wong kang mulyaken al-ghaniya ing wong sugih. Wa ahana lan ngina sapa man al-faqira ing wong kang fakir. Kemarin kita belajar orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Nanti kalian kalau lulus atau nanti kalau kalian sudah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sebuah kitab, jangan sampai lupa membaca Fatihah buat siapa? Guru-guru kita dan yang mengarang kitab. Itu sebagai tawassul. Apa? Sebagai tawassul. Tawassul siapa Mi? Tawassul itu biar ada koneksi online antara kita dengan guru kita, antara kita dengan yang ngarang kitab. Jadi nyambung. Nah, jadi pasportnya apa pasportnya? Ya pasportnya itu ya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bisa buat paspor segala password. Nah, kamu kalau mau nyambungin HP kamu ke WiFi pakainya apa sih? Ada passwordnya kan? Nah, ini sama. Passwordnya antara kamu dengan gurumu, kamu dengan yang ngarang kitab itu passwordnya pakainya Al-Fatihah. Nah sekarang manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasiatnya Rasulullah. Siapa itu? Man akala wahdah. Dia orang yang ketika makan itu makannya sendirian. Oh iya, siapa yang biasa makan sendirian? Makanya Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan gak mau makan sendiri. Pasti apa? Ngundang tetangga. Itu udah kebiasaannya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kalau mau makan itu pasti manggil orang-orang, suruh pada makan. Kumpul makan. Nah, jadi kalau sering-sering makan sendiri itu Allah nggak suka. Makanya kalau makan jangan ngumpet. Nah, terus sering mukul temennya. Wa daraba 'abdah. Mukul. Wa ikramul ghina. Memuliakan orang kaya dan menghinakan orang orang miskin, enggak boleh. Allah enggak suka. Allah tidak suka. Terus wa syarru minhu lan utalan luwi ala-alane. Apa nih? Minhu tenimbang wa syarru lan luwi ala-alane. Man sapane wong asya kang urip sapa man fil haramin dalam barang kang haram wa matalan mata sapa man fil haramin dalam perkara kang haram. Dan sejelek-jeleknya orang adalah orang yang hidup dalam gelombang yang haram dan mati dalam keadaan yang haram. Uripe nglakoni perkara sing haram, pas matine lagi nglakoni sing haram. Itu adalah manusia yang paling buruk, yang paling jelek. Contoh,
sepanjang hidupnya nyolong terus, maling terus, ngandani wong terus. Lah giliran mati ya dalam keadaan nyolong. Contoh lagi nyolong konangan digebuki mati. Nah, seumur hidup nyolong terus, pas giliran akhir hidup ya konangan wong digebuki sampai mati. Wong sing paling besak. Naudzubillah. Wa asyarru minhu lan luwi ala tenimbang man. Wa asyarun luwi ala minhu tenimbang man sapane wong tolak kang dawa apa amru mureman wa sa'a lan ala apa fi'lu pegaweane man walayatu bulan ora tobat amma saking barang nahahu kang nyegah ing man sapa Allah Gusti Allah taala anu saking ma wa huwa lan utawi man iku yat ma'u ngarep-ngarep sapa man fi maghfirati ing dalem pengapurane Allah ingman. Nah, ing dalam pengapurane Allah. Terus siapa orang yang paling jelek lagi? Orang yang paling jelek lagi adalah orang yang umurnya panjang, kelakuannya jelek, dia tidak pernah tobat. Wah, orang yang umurnya panjang, perilakunya jelek, dia tidak pernah tobat dan dia tidak punya harapan ingin diampuni sama Allah. Nah, makanya pernah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam radhiyallahu ta'ala. Nah, Nabi Musa alaihissalam pernah ada umatnya itu sepanjang hidupnya nggak pernah ngelakuin baik. Apa? Sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi di dalam hatinya ada harapan dimaafkan sama Allah. Apa? Di dalam hatinya ada harapan diampuni sama Allah. Ketika mati, ketika apa? Mati. Kemudian disingkat, ini ceritanya disingkat. Ketika mati ketemu sama malaikat. Ketika setiap kali malaikat mau menyiksanya, mau memukulnya, mau apa kamu? Kata orang tersebut, ya mau menyiksa kamu. Karena kamu banyak maksiat, karena kamu nakal, karena kamu ini. Tapi apa kata orang itu? Wahai malaikat, tahukah siapa Tuhanmu? Kata malaikat, kok kamu malah tanya saya? Ya jelas tahu Allah. Oh, saya tanya, bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Ia Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Mana ampunan dan kasih sayangnya? Oh. Hebat enggak? Akhirnya enggak disiksa. Dia ngomong mana ampunan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kamu nakal, tapi kan Allah Maha Pengampun. Akhirnya debat. Oh, sana. Oh, ribut sana kamu tanya saya sama Allah Subhanahu wa taala sana. Balik tanya. Ya Allah, ini ada orang mau disiksa. Kok katanya engkau Maha Pengampun? Kata Allah, emang bener saya Maha Pengampun. Terus gimana ya? Ya udah ampuni. Enak enggak? Yang penting kita punya harapan diampuni sama Allah. Makanya sebesar kesalahan kita, segera mungkin kita istighfar kepada Allah. Segera mungkin kita meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Ayo. Mau sebesar apapun kesalahan kita, ayo kita cepat-cepat lari. Lari kepada siapa? Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terus. Wah, ya bahaya nanti. Nah, wa asyarru lan luwi ala-alane minu tenimbang man sapane wong adzaro kang nampakaken sapa man as-shadaqah ing sedekah li akhi maring sedulure man al muslim kang muslim wa yudabbiru lan apa iki wa yudabbiru lan ngreka-reka sapa man khilafa ing sulayane sedekah ya. Dan lebih jelek-jeleknya manusia lagi, ini kan kita lagi membahas tentang tingkah-tingkahnya manusia, keadaan manusia. Dan lebih jelek-jeleknya manusia lagi apa? Ketika dia sedekah tampakkan, pamerlah. Nah, tuh jangan ya. Wa asyarru minhu lan luwi ala tanimbange man sapane wong dzaba kang lunga sapa man awwala umri ing kawitane umure man ghaflatan halalali wa akhiruhu lan utawi akhir umure man kasalun iku sungkan antaatilai taala saking taat maring Allah taala. Dan lebih jelek-jeleknya manusia lagi apa?
ketika dia pergi, ketika dia keluar dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia kembali ke masa tuanya dia malas menjalankan taat kepada Allah. Makanya apa? Baik, perhatikan. Makanya apa? Setiap ketika kita keluar dari rumah kita, setiap kalian keluar dari kamarmu, diniatkan untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ayo latihan. Setiap kamu mau keluar dari kamarmu, mau sekolah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat mencari ridhomu. Dengan apa? Dengan wasilah pelantara belajar. Mau keluar, mau khidmah, semua mau keluar, mau yakmal. Yang laki-laki, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat keluar untuk apa? Bantu, untuk khidmat kepada guru saya. Lewat apa? Bangunan. Lewat apa? Bawa bata. Semoga satu kali saya membawa bata, saya di sana dibangunkan surga. Itu niat. Ya. Perempuan mau piket dapur, niat. Kan gitu kan? Ya Allah saya niat pengen apa? Ikut dapur, piket dapur, bantu apa? Bantu ibu, bantu pondok, dan ingin apa? Mengenyangkan semua teman-teman yang akan makan masakan saya. Supaya apa? Ketika dia kenyang, dia semangat ibadah. Wah, kamu pahalanya banyak banget. Tapi apa nih? Niat. Ayo niat. Apapun bentuk amalnya, yang penting nih niat, tapi niat yang baik. Coba kalau kamu yang perempuan bikin dapur niatnya begitu, satu orang makan masakan kamu, sekian santri semuanya sholat semua, pahalanya dia akan sampai kepadamu. Enak nggak? Yang penting apa? Niat. Nah, ayo belajar. Faslun fi alamatil khair, menjelaskan tentang tanda-tandanya kebaikan. Ya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, alamatus sabri, utawi piro-piro tetengere sabar, tanda-tanda wong sabar. Husnus sarirati iku bagus itikad indallah ing dalam sandingi Allah, wa husnul khidmati lan bagus-bagus khidmah. Orang makan. Nah, tanda-tandanya orang yang sabar adalah apa? Dia berprasangka baik terhadap ketentuan Allah, dan dia juga punya prasangka baik ketika dia melaksanakan khidmat. Khidmatnya bentuknya apa? Apa saja. Yang penting khidmat, melayani, apalagi khidmat kepada guru kita. Nah, khidmat kepada guru kita apa saja bentuknya. Mau piket dapur, nyuci mobilnya, bantu ininya, nyapu lantainya, atau kalau tidak mendoakan guru kita. Ya enggak? Khidmat. Jangan-jangan kamu dengan khidmatmu kepada gurumu tapi kamu niat di dalam hatinya, ya Allah saya niat piket dapur, mudah-mudahan saya kelak kalau besar punya restoran. Lo keren tuh. Pernah niat khidmat begitu enggak? Yang laki-laki, ya Allah saya niat ikut bantu di bangunan, mudah-mudahan saya besar jadi insinyur. Jadi ada niatnya gitu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditakdirkan sama Allah pada hari ini, pada detik ini, itu adalah takdir yang paling baik. Contoh, kamu sendalnya hilang. Ya, kamu sendalnya hilang. Sendalnya ada yang gasap. Ya udah, raditu billahi rabba. Udah saya ridho ya Allah, mudah-mudahan sendal saya hilang diganti yang baru. Betul. Bisa begitu? Ayo, bisa begitu? Udah nggak usah nyalain orang lain. Itu memang sudah takdirnya sendal saya hilang. Dan mungkin ketika hilang pasti diganti dengan yang baru. Ya waktu ngajar di sekolah sendalnya nggak ada, biasa aja, pulang nyeker. Oh nyeker biasa aja kan. Yang penting jangan sampai kena paku, itu biasa. Mau naik motor nyeker nggak kelihatan ya. Ketika ada yang nyeker men, nyeker keren men. Kan gitu kan. Kau siapa yang ngambil sendalnya saya? Kayak hebat-hebatan, marah-marah. Emang sendalmu harga berapa? Gitu. Jangan. Ya. Apapun semua kehilangan di kita yang sifatnya tidak lalai kitanya kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Nah. Kamu uangnya ada yang curi semua. Uangnya ada yang nyuri. Kecuali kalau kamu nyetledor naruh uang di atas lemari, ya itu namanya bukan
taruh itu mah sedekah buat teman-temannya. Benar-benar kamu lembarannya sudah dikunci rapet, gemboknya sampai 7, tapi tetap ada yang nyuri. Wah, itu berarti memang diambil. Kamu nggak usah marah, langsung husnudzon kepada Allah. Ya Allah, memang rezeki saya sudah begini, memang sudah saatnya uangnya ada yang ngambil. Semoga 50.000 hilang, datang 50 juta. Lu enak ya? Enak nggak? Bisa nggak? Wah, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin begitu. Rata-rata uang 50.000 langsung sepondok kena kabeh. Kamu tahu uang saya? Siapa yang ambil? Kamu. Sungguh-sungguh. Udah jangan suudzon sama orang lain. Udah. Salahkan dirimu sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Uang kamu hilang 10.000 ya Allah. Uang saya ada yang ambil ya Allah 10.000. Memang sudah saatnya hilang 10.000. Tapi saya yakin kehilangan ini akan diganti 10.000, ganti 10 triliun. Wah, enak tuh. Ini kan mustahil, kata siapa mustahil? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting kitanya husnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, latihan namanya juga belajar, butuh latihan, butuh proses. Nah. Ya Ali, lil mukmin iku tetep kadhe wong mukmin salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger pira-pira tanda. Bughdul mal utawi sengit banda wa bughdun nisa lan sengit wong wadon wis ngangel wa bughdul kalam lan sengit omong-omongan fi a'radina sing dalam pira-pira kemaluane manusia ing dalam pira-pira pecondongane manusia ya. Ciri-cirinya orang mukmin, ciri-cirinya orang yang beriman itu juga ada 3. Yang pertama apa? Dia tidak suka dengan harta. Yang kedua, tidak mencintai wanita. Orang senang wadonan. Yang ketiga, dia tidak suka omong-omongan yang menyebabkan manusia akan bertengkar. Nah, itu. Ini lumayan model-model tasawuf begini. Nah. Ya Ali. Lil aqil ku tetap ada wong duwe akal. Salatu alamat utawi telu biro-biro tanda. Al isti'anatu suwiji amre pitulung bidunya kelawan dunya al akhirah ing atase akhirat. Wa ihtimalil jafa lan nyangka kewangkotan. Wasabru ala syadid lan sabar ala syadid ing atase biro-biro coba. Ciri-cirinya orang yang punya akal adalah yang pertama, dia akan membantu dengan dunianya untuk apa? Membantu akhirat. Apapun yang kamu punya diniatkan untuk akhirat, makan untuk ibadah gitu ya. Punya uang untuk sedekah gitu ya. Pokoknya apapun, termasuk perempuan. Perempuan bisa saja kecantikan itu akan menjadi ibadah. Perempuan boleh tampil secantik mungkin, tujuannya adalah ibadah. Ibadahnya apa? Saya ingin tampil cantik. Kenapa? Karena Allah mencintai keindahan. Aku tidak lagi butuh sanjungan manusia. Enggak. Terserah manusia, penilaian manusia itu beda-beda. Ayo secantik apapun kamu, kalau yang nilai manusia, karena kamu tujuannya pengen dipuji manusia, pasti akan ada yang memuji dan menghina. Alah, pokoknya pamer lipstik anyar kayak kau, ya kan? Kamu pakai kerudung baru, pasti ada aja yang ngomong, alah pamer apa? Pamer kerudung baru. Makanya udah niatkan apa? Ketika kau tampil cantik, niatnya apa? Aku pengen dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai kecantikan. Nah. Innallaha jamil. Allah itu cantik. Allah itu indah. Allah itu maha enak dipandang. Maka ketika kamu dandan, ketika kamu bersoleh, ketika kamu wajahnya dipolas apapun, polas-polas pokoknya secantik apapun, niatnya apa? Supaya enak dipandang sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pandangan manusia pasti akan ada nilai positif dan negatif. Bisa begitu. Nah. Terus apa yang kedua? Nah. Yang keduanya apa? Menggugurkan apa ya bahasa Indonesianya, kewangkotan. Ndableke dilangna lho, ndableke. Ngomong dua akal kan diwari gampang.
Yang ketiga gampang lah. Yang ketiga apa? Sabar atas segala sesuatu yang menimpa kepada kita. Apa kamu dua akal ku sabar. Nah, sekarang walil alim. Lan iku tetep pada wong alim, wong pinter. Bisalati alamatin kelawan telu biro-biro tanda atau salah alamatin utawi telu biro-biro tanda. Ciri-cirinya orang alim itu 3. Yang pertama apa? Sidqul kalam. Yang pertama adalah temene gunem, jujur ketika dia berbicara, apa adanya. Itu ciri-cirinya orang alim. Yang kedua, wajtinabul haram, dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu susah apa? Wat tawadu'. Apa tawadu'? Rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Gak boleh kita merendahkan diri kita, tapi rendahkan hati kita. Itu ciri-cirinya orang alim itu tawadu'. Makanya apa? Penyakit pertama yang nyerang kepada orang pintar apa? Penyakitnya sombong. Gitu apa saudara? Maka naudzubillah min dzalik, kalian semua ketika ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang alim, awas, penyakit yang pertama apa yang nyerang adalah sombong. Dan bahkan kita itu istihana, menyepelekan. Contoh, lah pelajaran mungkin siapa gampang. Itu sombong. Segampang apapun menurut kita, jangan sampai menyombongkan diri. Ilmu yang kita dapatkan yang ada di dalam hati kita dan otak kita seketika bisa hilang. Dengan apa? Stroke. Dengan apa? Stroke. Nah. Makanya apa? Ciri-cirinya orang alim yang ketiga adalah tawadu, rendah hati. Nah. Makanya kamu nanti kalau di rumah, khusus laki-laki, jangan pernah meminta pengen jadi imam. Ya, awas. Jangan pernah meminta jadi imam. Kecuali disuruh. Disuruh pun kamu harus melihat. Nah, ini benar-benar perintah atau ujian. Wah, bulan-bulan, ngimamin. Wah, jelas ngimamin. Santri enggak ngimamin, malu ngimamin. Jangan. Selagi di sana ada orang-orang sepuh, di sana ada orang-orang pintar banget. Nah, apa? Ciri-cirinya orang pintar yang pertama adalah apa? Jujur. Yang kedua apa? Menjauhi perkara yang haram. Yang ketiganya apa? Tawadu, rendah hati. Ada orang pintar kok sombong, berarti bukan orang pintar. Kenapa? Dia tidak termasuk daripada kategori orang-orang pintar. Ciri-cirinya orang pintar itu nggak sombong. Kalau ada orang pintar sombong berarti bukan orang pintar. Udah gampang. Dia pintar tapi sombong, bukan orang pintar. Nah, ulangi lagi, ciri-cirinya orang pintar itu tidak sombong. Apa ciri-cirinya orang yang tidak sombong itu? Ciri-cirinya orang pintar itu walaupun sepintar apapun dia masih tetap mau ngaji. Berarti patokannya apa? Orang yang tidak ngaji dialah orang yang sombong. Kenapa kamu nggak ngaji? Wah, habis pelajaran mukul-mukulan baik, itu sombong namanya. Walaupun pelajaran itu sudah kita ulang ribuan kali, tetap ketika kita ngaji sam'an wa ta'atan. Ya, dengarkan. Karena apa? Kita niat sedang apa? Mencari ilmu. Walitaqi. Dan iku kadua wong takwa. Salatu alamatin utawi telu biro-biro tanda yattaqil kadzib, ngraksa sapa taqi al kadziba ing gora wal khubtha lan jember wa jalisa syarr lan nungguana wong welek wa yad'u lan ninggal sapa taqi syatrul halal ing separona halal mukhafatan karena wedi ayyaqa ing yen tahtumiba sapa taqi fil haram ing dalam perkara haram. Ciri-cirinya orang yang bertakwa yang pertama adalah apa? Meninggalkan kebohongan dan meninggalkan kelakuan-kelakuan yang ini bahasa kitabnya jember. Apa jember bahasa Indonesia nih? Apa? Yang gila niku bahasa Jawa kok. Ya, menjijikan lah. Ya, sesuatu yang menjijikan. Bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Contoh saya contohkan perempuan, wong wadon je mau lipstik kok andel
Gilani beli, gilani. Jadi wong lanang kok sisirane setengah jam, wis ganti bae banci. Kan gilani kan? Ada wong lanang juga guna MS Glow, bisa gilani. Lanang ora ini dimaskeri, la ilaha illallah, gilani. Ya, boleh enggak? Boleh, tapi tidak pantes. Masa wong lanang anggone apakah karena puasa pengen bibirnya ada demeling lipstik apa namanya tuh? Apa? Ya pokoknya lipstik sing lembab-lembab. Masa wong lanang ngomong ngono gilaan. Perempuan itu matanya kalau dikasih bintik-bintik itu bagus, cantik. Tapi wong lanang matanya dipakai kelip-kelip yang gila nih. Wong lanang, wong wadon rawakan. Makanya saya sering ngomong berkali-kali, perempuan itu makhluk yang kurang dan laki-laki adalah makhluk yang sempurna. Seburuk-buruknya mata laki-laki tetap dia adalah mata yang paling sempurna. Laki-laki itu paling tidak cukup dikasih sibak saja. Nggak usah pakai apa namanya itu yang pipinya laki-laki sekempot apapun dia adalah pipi yang paling sempurna. Tapi pipinya perempuan setembem apapun dia adalah pipi yang paling kurang. Kenapa? Pipinya perempuan butuh bedak, butuh warna-warni. Sok pipi tembem orang dipakai bedak angger blesak. Kasih bedak, ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, warna merah, warna biru. Wah. Iya enggak? Ayo sok wong lanang selapis bepari bedakan. Ya lagi cilik sih bagus. Sakian bukan bedakan ayo. Gila nih sih. Ya, bibirnya laki-laki semonyong apapun dia tetap bibir kesempurnaan. Tapi bibirnya perempuan tetap penuh dengan kekurangan. Maka apa kekurangannya ditambal dengan lipstik. Ayo sok wong lanang jajal lipstikan. Gila nih. Laki-laki telinganya seindah apapun, seburuk apapun telinga laki-laki, tetap telinga yang paling sempurna. Tapi perempuan telinganya penuh dengan kekurangan. Maka apa? Dia butuh anting. Tambah. Kukunya perempuan, tangannya perempuan, seputih apapun tetap tangan dengan penuh kekurangan. Tapi laki-laki sehitam apapun tetap tangan kesempurnaan. Makanya apa? Kekurangannya perempuan ketika acara-acara besar dia butuh apa? Henna. Ayo sok wong lanang, wong wadon dia ketika dikasih henna, dia akan terlihat cantik. Ayo wong lanang, ayo henna. Jajal. Makanya kukunya perempuan ketika lagi haid kadang apa? Dia ditambah-tambahin kutek, tambah-tambahin biar apa? Terlihat cantik. Ayo ngelanang kutekan. Pasti apa? Gila nih. Ya kan? Pokoknya apa? Laki-laki itu adalah makhluk sempurna dan perempuan makhluk dengan penuh kekurangan. Makanya apapun yang nempel sama perempuan pasti akan terlihat cantik. Apapun itu akan terlihat indah dipandang. Kenapa? Karena wanita itu perlu ada tambalan-tambalannya. Ayo. Wong wadon sih ya tangannya kak nganggo gelang sing isine benang tok kayak bagus. Wong lanang nganggo benang tok pengen gantung diri sih. Ya. Bahkan wong wadon kan kadang alay-alay ya. Tali rapia digawe gelang. Apa? Menjauhi orang-orang yang takut itu menjauhi perkara-perkara yang menggilakan, yang menjijikan. Terus duduk bersama orang-orang yang punya perilaku yang buruk. Orang-orang yang takut itu menjauhi itu. Yang ketiganya apa? Dia meninggalkan separuh dari perkara yang halal karena apa? Khawatir di dalam perkara itu ada sesuatu yang haram, akan tercampur, makanya nggak mau. Dia bilang, ya Ali, lisidki ikut tetep kadue wong kang jujur. Salah satu alamatin utawi telu piro-piro tanda. Kitmanul ibadah, rupane suwiji ngumpetaken ibadah. Wa kitmanus shadaqati lan ngumpetaken sedekah. Wa kitmanul musibah lan ngumpetaken musibah. Ciri-cirinya orang yang jujur yang pertama adalah apa? Dia menyembunyikan ibadahnya. Apa?
dia menyembunyikan ibadahnya. Yang kedua, dia menyembunyikan sedekahnya. Yang ketiga, dia menyembunyikan musibahnya. Ini. Makanya Ami sering ngomong kalau ngisi di mana-mana. Dulu orang tua kita itu kalau kena musibah, itu mulutnya diem. Mulutnya apa? Diem. Tidak ramai kayak sekarang. Makanya corona geger di mana-mana karena geger. Coba diem, nggak ada corona. Ya, kayak kalian nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ngaji juga jarak ya sampai sana. Ya. Apa obatnya? Diem. Kitmanul musibah. Ketika kita kena musibah, diem. Jangan cerita kepada siapa. Saya contohkan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu kalau tangannya kena pisau, kalau bahasa Inggrisnya keperang. Itu bahasa Inggris keperang loh. Set, ya kan? Itu apa? Langsung diem. Bukti diemnya apa? Tangan yang kena sesetan pisau itu langsung dimasukkan ke dalam mulut. Mohon maaf nih. Ketika ada orang lewat atau yang tanya, "Kenapa sih?" Nggak jawab. Kenapa? Karena dia lagi apa? Ngemut darah. Kenapa? Ketika orang sudah nggak ada orang pergi, baru dia tarik tangannya, kemudian di ludahnya dibuang, najisnya dibuang. Wah, waras. Kita bebas. Kalau sekarang, ayo sok kena keperang geger. Aduh, amputasi itu. Segera cari betanol. Ayo, alkohol. Aduh, mabok dikit nih. Kapas. Hansaplas. Wah, geger akhirnya. Apa? Ya Allah, keperangnya secuil sing teka wong birang-birang. Sampai yang paling mengerikan pada waktu itu, ketika ada orang kena paku, orang tua kita dulu, kalau kena paku, semua diam. Mama kakinya kena paku, celem. Terus kakinya begini, sambil pegang apa namanya ini? Batu. Ketika ditanya, "Kenapa Kang?" "Boten." "Kenapa?" "Oh, orang lagi sikile pengen digedigi bae." Hebat. Kalau sekarang kena paku, terus melihat pakunya tiangan, wah mesti cepetan rumah sakit, dipotong ininya. Ya Allah ya. Geger. Dan saya sering mengulang berkali-kali, memang sekarang sudah zamannya zaman geger. Apa? Zaman geger. Makanya saya sering mengalami berkali. Kok ada ya orang tua yang sesempet-sempetnya ketika anaknya kejepit lawang, bukan ditolong malah di video. Ini orang tua macam apa gitu. Itu loh serius ada ya orang, buktinya di Facebook banyak kan ya, masa bikin-bikinan. Ada anaknya lo kejepit pintu, tangannya itu sudah, ya Allah. Nanti dulu deh, diem. Ayo nangis, tolong anak saya. Ya kayak kalian itu kalau pulang ke rumah, kalau adiknya kejedot, sini dek, bukan dielus-elus malah dipoto, spread, rip, jangan katanya. Apa? Ciri-cirinya orang yang jujur yang pertama adalah apa? Dia menyembunyikan ibadah. Yang kedua apa? Menyembunyikan sedekah. Sebisa mungkin kalau kita sedekah tidak ada orang yang tahu. Yang ketiga adalah waqitmanul musibah. Sesakit apapun kita jangan geger. Nah, kalau mau sakit-sakit yang parah ya ngomonglah sama. Ya Ali. Walil abid lan iku tetep pada wong ahli ibadah. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda yamqutu banget bendune sapa abid nafsu ing awak dhewe ka abid wa yuhasibuha lan nitini sapa abid ing awak wa yutilul qiyam lan dawaken sapa abid ing ngadeg baina yadayillahi taala ing dalam antarane dheweke lan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang ahli ibadah yang pertama adalah apa? Dia tidak mencintai dirinya sendiri, terlalu peduli. Yang penting orang lain enak, selalu mendahulukan orang lain. Yang kedua apa? Dia selalu menghitung-hitung dirinya, muhasabah diri. Apapun kesalahan, pasti yang akan disalahkan adalah diri kita sendiri. Jangan nyalakan orang lain.
Yang ketiganya apa? Dia akan lama sekali apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering ngomong kepada kalian kali kalau di kelas itu ngomong apa? Jangan sampai kalah. Kalau kita kuat Facebookan 1 jam, kita juga harus mengalahkan Facebook dengan apa? Harus kuat tadarus lebih daripada 1 jam. Biar ketika nanti kita dihisab, ayo, kamu waktu di dunia Facebookan sejam, kata siapa? Saya juga pernah ngaji sejam. Kan gitu kan? Nah, kalau kamu kuat nanti nonton konser, nonton dangdutan, apa kuat berjam-jam, kamu juga harus pernah protes sama malaikat. Enggak, kata siapa saya di dunia nonton konser terus. Saya pernah loh mujahadah melek 3 jam. Dari maghrib jam 6 selesai jam 9. Ya kan? Sholat jamaah, nyambung, mujahadah, sholat isya, marhabanan. Saya pernah kuat begitu. Makanya buat adu-aduan. Nah, makanya diulang. Dan ini pakaian ini akan menjadi saksi setiap amal kita. Makanya apa? Ketika kamu pernah berbuat salah menggunakan pakaian ini, kamu harus lebih banyak berbuat baik dengan pakaian ini. Biar kelak nanti ketika pakaian ini menghisapmu, waktu saya dipakai, saya pernah nyolong pakai baju ini. Kamu juga ngomong sama baju, baju, saya juga pernah sholat 10 kali pakai ini. Gitu kan? Jadi menang siapa? Ya tetap menang ibadah. Kata bajunya, manusia, saya pernah dipakai sama kamu dan pernah saya itu nyolong. Yang ini pakai kamu. Kamunya badannya ngomong, baju, saya juga pernah bawa kamu sholat 10 kali. Nyolong cuma sekali. Jadi menang siapa? Gitu ya. Jangan kamu Facebookan 2 jam maca Quran salam hembar, koplok punarane. Makanya kalau kamu lagi, saya sering ngomong berkali-kali. Makanya ketika kamu lagi malas zikir pegang tasbih, nggak apa-apa zikir pegang HP. Facebookan nggak apa-apa, nggak apa-apa Facebookan. Setiap melihat yang bagus, masya Allah, masya Allah. Ada yang nge-like, alhamdulillah. Nge-like-nya 77, alhamdulillah 77. Nggak ada yang nge-like, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu wiridan ala Facebookan. Dulu nggak apa-apa supaya ketika ditanya, kamu Facebookan terus? Kata siapa? Wujudnya Facebookan, dalamnya wiridan. Keren. Buka Facebook ada yang cantik, masya Allah. Nomor WA ada pira? Anak sing raya besok teman langsung istighfar, masya Allah. Naudzubillah. Amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Kawin bedurung cabang bayi raya. Niatnya zikir semua. Walis salih, lan iku tetep kadhe wong kang saleh. Salatu alamatin utawi telu biro-biro tanda. Ciri-cirinya orang saleh apa? Yuslih bainallahi ta'ala wa bainahu bil amal salih. Membagusaken sapa saleh bainallahi ta'ala ing dalem antarané Allah wa bainahu lan ing dalem saleh bil amali salih kelawan amal sing saleh. Wa yuslihu lan bagusaken sapa saleh dinau ing agamane saleh bil amali kelawan amal wa yardolan ridho sapa saleh linasi maring manusia ma yardo ing barang kang ridho sapa saleh linafsi maring awake saleh. Ciri-cirinya wong saleh apa? Berbuat baik, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Allah sudah berbuat baik sama kita, Allah sudah memberikan kebaikan sama kita, kita balas dengan kebaikan. Apa bukti kebaikannya? Kalau kita dikasih sehat, makanya apa? Kita disuruh ibadah, disuruh ngaji. Makanya apa? Nanti kamu kalau ngaji ta'lim, salah satunya apa? Kamu datang ke sini dengan niat apa? Niat atas dasar Allah memberikan akal yang sehat terhadap kita. Alhamdulillah masih waras, berarti kita perlu ngaji. Yang keduanya apa? Dia akan membaiki agamanya dengan perilaku. Ngaku wong Islam, maka apa? Jangan sampai memperburuk citra Islam. Di dalam Islam ada ajaran apa? Untuk puasa, maka kita harus puasa. Ketika tidak puasa kayak perempuan pasti ada tidak puasanya dalam 1 bulan, maka jangan geger apalagi menampakkan diri. Nggak puasa keliling, bawa entar puasa, wong wadon. Kenapa sih? Ya nah halangannya, tapi kok aja pamer-pamer. Makanya apa? Perempuan yang paling baik apa? Ketika dia kedatangan tamu bulanan dan di bulan puasa dia minum atau makan dalam keadaan ngumpet, sengumpet-ngumpetnya. Kamu mau minum tuh, lihat-lihat ada temannya yang lagi puasa nggak? Nggak ada.
Sampai ketika kamu ketahuan sama temanmu habis minum, kamu langsung ngomong apa? Maaf ya, saya nggak sengaja. Gitu loh. Jangan, irep puasa ya, enak nih. Terus biasanya sama-sama dalil, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya, ndak seirah. Ya. Saya pengen pahala gede beli, pengen. Ayo main lagi, dalam kita mangan guys. Terus kacau. Berarti dia tidak punya rasa malu terhadap agama. Sebisa mungkin ngumpet, ayo perempuan ngumpet. Nanti ketika kamu pulang ke rumah juga dalam keadaan kamu tidak puasa, ngumpet. Jangan sampai kamu ngompor-ngompor adikmu yang sudah semangat puasa. Adiknya mungkin yang kelas 5 puasa, yang sudah kelas 5 atau kelas 6 puasa, kamu yang mbak-mbaknya, dek sini dek. Enak loh deh siang-siang bikin ini kolak. Kok kakak nggak puasa? Kan kakak si perempuan, ada tamunya. Jadi mau nih enak nih. Nah. Akhirnya yang namanya adikmu kecil, imannya belum kuat. Boleh dong minta sedikit. Tapi kakak jangan ngomong-ngomong sama ini ya. Tapi ada apanya? Ini dain duit dulu sama mama kan. Wah, ini puasanya dibayar ini. Saya selalu sering nemu kayak gitu. Ya, jangan ya. Perempuan latihan ya. Kalau kamu ketahuan sama orang atau semua kalau kamu nanti di rumah mau makan, minta maaf dulu sama orang tuamu yang sedang puasa. Mah, maaf ya mah, saya nggak puasa mah. Mau bikin nasi goreng boleh nggak? Terus kalau bikin nasi goreng, rumahnya pintunya ditutup, jangan dibuka. Lawangnya dibuka, pintu dapur dibuka, goreng nasi goreng terasinya, waduh, goreng ayam. Sarapan, kacau. Jangan. Laki-laki yang rumahnya jauh nanti kalau pulang ketika di jalan kamu nggak kuat musafir, kamu nggak puasa, makan jangan di tempat umum, ngumpet kalau bisa makanan bagasi mobil ya. Jangan ya, jangan. Niatnya apa? Memperindah agama Islam. Nah, terus dia harus ridho kepada orang. Wali Sa'id lan iku tetep pada wong kang bejo, wong bahagia. Apa ciri-cirinya orang bahagia? Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Qutun halalun suwiji panganan sing halal. Wa mujalasatul ulama lan jagongan karo ulama was shalawatul khamsi lan pira-pira salat kang lima ma'al imami dalam sartane imam. Ciri-ciri orang yang bahagia kata Rasulullah SAW yang pertama adalah dia punya makanan yang halal. Makanan yang kita makan adalah makanan halal. Makanya apa? Santri-santri berbahagialah kalian. Sudah jelas makanan yang kalian makan itu adalah makanan yang halal. Nah, yang kedua apa? Wa mujalasatul ulama. Duduk bersama para ulama. Sama kiai ngaji begini itu kamu harus bahagia. Berbahagialah kalian bisa ngaji itu bahagia sebahagia. Itu yang ngomong Kanjeng Nabi. Yang ngomong siapa? Kanjeng Nabi. Berbahagialah ketika kau bisa duduk bersama para ulama. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Salat bersama imam, artinya salat berjamaah. Nah, makanya dulu ada sahabat yang setiap kali selesai melaksanakan sholat itu saking bahagianya joget. Bahagia kok. Bahkan ada sahabat yang ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW saking gembiranya joget. Dan joget-jogetnya itu sampai sekarang terkenal dengan istilah tari sufi. Itu dulu ceritanya saking senangnya melihat Rasulullah. Setiap ketemu Kanjeng Nabi, wah bahagia. Makanya apa? Ekspresi kebahagiaan itu terpancar ketika apa? Melihat anak kecil bertemu dengan orang tuanya. Itu ekspresi bahagia yang benar-benar bahagia. Anak kecil tuh kalau melihat ibunya, wow seneng. Bocah Emi bakal bestel kau seneng masya Allah. Tapi ente beli pantas lah, kamu beli pantas. Masa ibu seteka, mama. Kalau anak kecil pak, anak kecil itu kalau nungguin bestel, semua nanti sore ibunya datang nungguin dari jam 10. Mama datang, duhur nongkrong ning kana, belang motor. Iku bocah cilik. Jam loro nongol maning, bapaknya durung teka, mamanya durung teka, asar nongol maning, itu tua. Engkau bakal waya asar jam 4 terus katon motor lewat sing kana. Wow, seneng nemen bocah cilik melayu, mama bestel.
Lah model-model ente mengkono ni aran bisa cilik maning. Nah, ya drop-drop wae ngenteni bapane. Jarene jam pira? Jam 4. Iki jam pira? Jam 11 yang po. Tapi ekspresi kebahagiaan itu ya percaya anak kecil itu. Apa? Ketika kau bisa melaksanakan sholat 5 waktu, berbahagialah karena kau termasuk daripada bagian daripada orang-orang yang bahagia. Itu ciri-cirinya orang bahagia itu apa? Dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu bersama siapa? Imam. Artinya sholat berjamaah. Nah. Ya Ali walil mukmin. Dan ikut tetap kada mukmin salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda yubadiru suwiji age-age sapa mukmin fi taatilain dalam taat maring Allah wa yastanibul maharim lan ngadawi ing pira-pira perkara kang den larang wa yuhsinu lan mbagusi sapa mukmin ilaman maring wong sakang gawe blesak sapa man ilahi maring mukmin. Ciri-cirinya orang yang mukmin lagi. Yang pertama pada dia cepat-cepat terburu-buru ingin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar azan langsung wudu, cepat-cepat ke masjid. Yang kedua, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sulit apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu angel. Makanya setiap tingkatan ini nih yang ketiga itu paling susah rata-rata. Ya, yang ketiga itu rata-rata paling susah. Makanya perhatikan. Ya Ali, kita terusin saja ya biar cepat. Wali sakhilan iku tetep kada wong loman. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Al afu suwijine ngapura indal maqdarati ing dalam nalikane kuasa. Wa ikhrajuz zakat lan ngetokaken zakat wa hubbus shadaqah lan demen sedekah. Ya. Ciri-cirinya orang yang dermawan yang pertama adalah apa? Ia mampu memberikan maaf kepada orang lain. Oh, jadi hebat. Orang memberikan maaf itu udah dermawan sekali. Yang kedua apa? Mengeluarkan zakat. Yang ketiganya apa? Dia cinta kepada sedekah. Ya Ali walil halim lan iku tetep kada wong kang aris, bijaksana. Iku salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Ya silu maka nyambung sapa halim man ing wong qata'ahu kang megot sapa man ing halim. Wa yu'ti lan ngoweh sapa halim man ing wong haramo kang nyegah sapa man ing halim. Wa ya'fulan ngapura sapa halim aman saking wong zalim kang zalim sapa wong ing halim. Ciri-cirinya orang yang bijaksana adalah dia selalu menyambung pada orang yang pada orang yang selalu memutus silaturahmi. Walaupun dia sudah memutus silaturahmi dengan kita, tapi kita tetap sambung. Itu orang yang bijaksana. Yang kedua apa? Dia selalu memberikan orang yang selalu menghalang-halangi kamu. Dan yang ketiga yang paling susah apa? Kau selalu memaafkan kepada orang yang selalu berbuat zalim kepada kamu. Ya, itu wong halim. Ya Ali, ada lagi. Wali saburan ikut tetap pada wong kang sabar. Salatu alamatin utawi telu biro-biro tanda. As-sabru siwiji sabar. Ala ta'atillah ing atase taat ing marang Allah. Was-sabru lan sabar ala musibah ing atase musibah. Was-sabru lan sabar ala qada'illahi ta'ala ing atase ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang sabar itu juga ada 3. Yang pertama adalah apa? Sabar atas menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengaji, diniati sabar. Jangan ngomong lama banget enggak selesai, sabar. Yang kedua apa? Sabar atas musibah yang menimpa kepada kita. Dan yang ketiga adalah sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca. Ya Ali walit taib lan iku tetep kadhe wong kang tobat. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Ijtinabul harami suwiji ngade perkara kang haram. Wal hirsulan demen ala talabil ilmi ing atase wong kang luru ilmu wala yaudulan ora balik sapa taib lidzambi kadhe dosa kama la yaudul halibul dzara. Ciri-cirinya orang yang tobat yang pertama adalah menjauhi perkara yang haram. Yang kedua adalah apa? Ia cinta untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang tobat. Nah, kenapa? Karena kita termasuk daripada orang yang cinta mencari ilmu. Yang ketiga apa? Dia tidak ada keinginan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Oh, itu orang tobat. Kalau kamu sudah berbuat salah, jangan sampai pengen mengulangi yang kedua kali. Nah. Faslun fi alamati syirk. Kita dilanjutin sajalah.
Faslun fi alamati syirki qala alaihi salatu wassalam bil kafir iku kadhe wong kafir. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda asyakku suwiji mamang fillah ing dalam wujude Allah. Wal budulan sengit fi ibadillah ing dalam pira-pira kaulane Allah. Wal ghaflatu lan lalian taatillah saking taat ing Allah. Ciri-cirinya orang kafir ada 3. Yang pertama adalah Pak, dia ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya belis ya Gusti Allahku. Oh. Yang kedua Pak, wal bughdu an ibadillah. Ia tidak mencintai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada wong rajin kah? Gampang nyacat, ngerti nyacat, menghina. Allah apa sih pura-pura rajin? Enggak boleh itu. Itu termasuk daripada ciri-cirinya orang kafir. Yang ketiga adalah Pak, dia lalai tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ditinggal enggak mengqadha, zuhur ditinggal enggak mengqadha, asar ditinggal tidak mengqadha. Itu namanya ghaflah an taatillah. Sudah tahu puasa malah tidak puasa. Ngomongnya apa gampang qadha. Nah. Ya Ali walil munafik lan iku tetep kadue wong kang munafik. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Idza hadatsa tatkalane ngomong kadzdzaba goro. Wa idza wa'ada lan tatkalane janji akhlafaf, maka nulayani sapa man. Wa idza tumina lan tatkalane dipercaya khana, maka berkhianat. Wala tanfaulan ora maida ing munafik apa mau'idhatun pitutur. Nah, wis guru kabeh rata-rata ciri-ciri wong munafik, bakal ngomong goro. Bakal janji tidak tepati. Ketika dia diberi amanat, dia berkhianat. Ya Ali walil murailan iku tetep pada wong kang riya. Apa ciri-ciri wong riya? Salah satu alamatin utawi telu pira-pira tanda yutimmu, maka nyempurnakan sapa murai sok wong kang riya ruku'ahu ing rukune murai wa sujudulan sujude murai ma'an nas sartane manusia. Wayan kusu lan nyuda sapa murai idza sholatat karena salat sapa murai wahdahu hale dewe murai wayan situlan trenggina sapa murai lil marika dua wong suwiji alladzi yuslikang ngalem sapa murai ali ngatasé murai wayadhkurullah wayadhkuran eling sapa murai Allah Gusti Allah fil khalaing dalam tingkai sepi wal malak lan kumpulane wong akeh. Awas. Apa ciri-cirinya orang yang ria? Tahu ria? Tahu ria? Apa ria itu? Ingin dipuji sama manusia, ingin dinilai sama manusia. Apa ciri-cirinya? Awas, jangan sampai kamu praktekin. Makanya saya sering ngomong sama kalian-kalian. Apa ciri-ciri orang ria itu apa? Orang yang ria itu ketika sholat bersama-sama temanmu, bersama bareng-bareng, kamu jadi imam, sholatnya ya Allah, rukue suwe, sujude suwe, supaya apa? Wah dinilai kayak orang khusyuk sembahyang. Tapi ketika sholat dewekan alaya layambu, sholatnya kayak kinjeng inung, pur kinjeng inung, cep, Allahu Akbar. Ya Allah sholat dewekan duhur setengah menit, sholat bareng-bareng giliran dipimpin dari imam duhur 5 jam. Masya Allah. Itu ciri-cirinya wong ria. Ya, terus apa? Dia orang ria itu apa? Ketika dipuji sama orang lain, wow, cepat. Tapi ketika ada orang yang menghina, terus ketika zikir bareng-bareng, ya, kamu teriak-teriak, wah kayak ya, tapi giliran kamu zikir sendirian, ya Allah. Sebelum kamu latihannya begini dibalik. Kalau kamu sholat sama teman-temanmu, secepat mungkin sholatnya. Tapi ketika kamu sholat sendirian, selama mungkin sholatnya. Makanya kalau kamu sholat sendirian, baca rukuknya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi jangan 3 kali, 11 kali. Baca sujudnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi jangan 3 kali, tapi 11 kali. Biasanya kamu kalau sholat bersama teman-temanmu, kamu jadi imam, baca suratnya yang pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi ketika kamu sholat sendirian, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu, keren itu. Kiyen sih sholat dhewe kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar, wis telu disingkat pisan. Pokoknya rata-rata wong gak sholat
Dheweke rata-rata surat kulhu karo inna a'taina. Es. Ya Ali Ali. Ya, walil ahmaqi lan iku tetep pada wong kang edan, wong semeg. Salah satu alamat itu biro-biro tanda tahawun suwiji gegampang fi faraidillah ing dalam biro-biro fardune Allah. Wa kasratul kalam lan akeh guneman fi ghairi dzikrillah ing dalam liyane zikir ing Allah. Wa ta'nu lan acat fi lain dalam Allah. Nah, ciri-cirine wong semeg, ngerti wong semeg? Wong rada-rada. Nah, wes mon. Apa ciri-cirine wong rada-rada? Yang pertama apa? Dia bermain-main dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ngomong. Wah, ngomong terus selain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'nu fillah, dan dia selalu mencaci maki apa yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi ya sampai halaman 30. Ya ali ali walil makhdhul lan iku tetep kadue wong kang den ina. Salah satu alamat utawi telu pira-pira tanda iku kasratul kadzib suwijinake goro wa kasratul aiman lan pira-pira sepatan. Nyepatane al fajr kang lacut wa kasratul hawaij lan kaping telu akeh pira-pira hajat ila nasi maring manusia. Ya ali walil syaqi lan iku tetep kadue wong kang cilaka. Salah satu alamat utawi telu pira-pira tanda. Qutun haramun swijine panganan sing haram, wajtinabul alim lan ngaduwe wong alim, wa sholatuhu lan salate wong liwahdi karena dheweke wong. Ya. Ciri-cirine wong sing abarane cilaka, wong sing sedih. Pertama panganane haram, sing keloro ngadohi kiai, sing ketelu salate pengene dewekan. Nah, apa ciri-cirinya orang yang apa? Sedih? Ciri-cirinya orang yang celaka apa? Dia selalu ingin sholat sendiri. Iya. Walil mujrim lan iku tetep pada wong kang dosa. Salah satu alamat itu tawi telu pira-pira tanda hubbul fasad suwijine demen kerusakan. Wa darul ibad lan larati pira-pira kaula wajtinabur rasyad lan ngadoi petunjuk. Ciri-ciri orang yang berdosa adalah apa? Dia mencintai kerusakan. Yang kedua apa? Dia selalu menyakiti orang atau hamba-hamba yang lain. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dia menjauhi daripada petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan oleh guru-guru kita. Ya, satu lagi. Ya Ali walid zalim lan iku tetep pada wong kang zalim. Salah satu alamatin utawi telu pira-pira tanda. La yubali orang merduli min ayyi'in saking endi-endine suci. Yakulu mangan sapa zalim. Wayak harulan maksa sapa zalim madinau ing wong kang weh spot Madinah ing wong kang wehi sapa zalim wayab tisulan nabui sapa zalim bi kelawan ing madin ya. Idza makkana tatkala ngongangaken sapa madin ing zalim ya. Posisi maning faslun fil adiyatun wallahu a'lam bissawab. Yes. Mudah-mudahan besok bisa khatam ya. Yang nanti besok berangkat semua ikut khataman kitab Wasiyatul Mustafa ya. Mudah-mudahan kita doakan umurnya panjang dan amalnya baik dan matinya husnul khatimah ya. Berangkat, semuanya berangkat eman-eman ngaji dari awal kamu khatamannya ngikut. Orang-orang dulu biasanya kalau ngaji nyari khatamannya. Kenapa? Berkahnya di awal dan di akhir. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana suril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ilahana ya karim ya rahman ya rahim ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya sami'u ya basir ya latif ya alim ya khabir bihaqqi asma'ika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaqqi ya rahman ya rahim wa bihaqqi asma'ika ya Allah. Wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam raufur rahim. Wa bi karamati jami' awliyaika ya ilahana ya Allah nas'aluka ya Allah ridwaqal jannati wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin.
يا رزاق يا رزاق يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين يا فتاح يا عليم افتح لنا يا الله أبواب علمك يا الله إنك أنت خير الفاتحين وأنت خير العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله كل حال اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك وأعنا على الصيام في رمضان وأعنا على القيام في رمضان وأعنا على قراءة القرآن في رمضان إلهنا يا الله اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك نسألك يا الله بجاهك وبجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع أوليائك يا الله أن تقضي جميع حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات معهدنا وحاجات بلادنا إندونيسيا وحاجات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من حوائج الدنيا والدين والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن إلهنا يا الله يا ربنا يا الله اللهم إنا نستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.